akan membahas tentang pengaruh media sosial bagi proses belajar siswa. Baiklah, kepada teman-teman semuanya, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Pengaruh media sosial bagi proses belajar siswa. 1. Perkembangan media sosial. Di masa saat sekarang ini, perkembangan sosial media kian hari kian meningkat. Pada tahun 1997, awalnya sosial media ini lahir berbasiskan kepercayaan. Namun, mulai dari tahun 2000-an hingga tahun-tahun berikutnya, media sosial mulai diminati semua orang hingga mencapai masa kejayaan. Perkembangan media sosial membuat kinerja menjadi lebih cepat, tepat, akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang dihasilkan. Kini, sosial media sudah menjadi faktor penting interaksi bagi manusia, ditambah lagi dengan muncul smartphone yang menyediakan kebebasan bersosial media dan provider yang menyediakan murahnya layanan media sosial. Hal ini jelas membuat remaja, khususnya para pelajar, yang melupakan akan batasan-batasan pergaulan yang seharusnya tidak mereka ketahui. Besarnya dampak media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif kepada manusia, terutama dampaknya bagi interaksi sesama manusia yang saat ini telah dipengaruhi media sosial. 2. Pertumbuhan media sosial. Pesatnya perkembangan media sosial ini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet, bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai konten lainnya. 3. Jenis-jenis media sosial. Media sosial yang populer digunakan di Indonesia antara lain: 1. Facebook, yang kedua Twitter, yang ketiga YouTube, yang keempat blog, yang kelima Google Plus, dan aplikasi lainnya. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri, pencitraan diri, dan ajang curhat. Oleh karena itu, status terbaik di media sosial adalah update yang informatif dan inspiratif. 4. Pemanfaatan media sosial dalam proses belajar. Pemanfaatan media sosial sebagai media belajar telah menunjang sebuah teori klasik mengenai teori pembelajaran sosial. Teori ini mengatakan bahwa proses belajar sosial berfokus pada bagaimana seorang individu belajar dengan menjadikan orang lain sebagai subjek belajarnya. Proses belajar ini telah ditunjang oleh media digital seperti bagaimana seorang belajar menggoreng telur dengan melihat video orang lain menggoreng telur. Selain belajar mengenai sebuah perilaku sederhana, mengenai keahlian seseorang, dalam media sosial dapat pula ditemukan bagaimana seorang individu belajar dan mulai memikirkan konsekuensi yang timbul dari perilaku yang dilakukan oleh subjek belajarnya. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial ini banyak terjadi pada proses pendidikan jarak jauh, yaitu e-learning, di mana proses belajar mengajar tidak lagi terbatas pada